Oke teman-teman, kembali lagi di channel kami Raja Otomotif. Di depan kita ini ada satu unit motor Jupiter Z1. Bisa dilihat? No. Ini gitu. Untuk bagian dari koper-koper bodinya ini sudah tidak ada, datang ke bengkel seperti ini ya. Jadi keluhan dari konsumen ini motornya tidak mau menyala. Jadi dibawa ke sini ya beginilah. Ya. Oke teman-teman, jadi agar motor ini bisa menyala, kita butuh tiga ya, tiga aja, maka akan motornya akan menyala. Nah, yang pertama harus ada bahan bakar, yang kedua harus ada kompresi dari motor itu sendiri, mesinnya, dan yang ketiga harus ada pengapian atau harus ada tegangan listrik yang dikeluarkan di ujung koil. Nah, sekarang kita ke langkah yang pertama, kita akan lihat apakah ada bahan bakar dari motor ini. Oke teman-teman, setelah kita lihat ternyata motor ini ada bahan bakarnya, meskipun tidak banyak-banyak lagi ya. Cuman ini pasti menyala dengan bahan bakar yang kurang lebih 1 liter. Pasti menyala. Nah sekarang kita akan coba kita periksa apakah ada kompresinya. Ujung dari lubang busi ini saya akan coba tutup pakai jari saya teman-teman. Kemudian saya coba saya engkol mesinnya apakah ada kompresinya. Oke, setelah saya melakukan percobaan terhadap lubang busi ini, ternyata kompresinya masih padat ya teman-teman. Artinya mesinnya ini masih normal-normal saja. Dan bisa kita lihat juga untuk bagian-bagian perpak atau packing-packing ini, kayaknya motor ini belum pernah dibongkar-bongkar ya teman-teman. Nah bisa dilihat packing block dan packing dexilnya ini masih bagus, masih normal, mesinnya masih normal kayaknya, meskipun ini motornya belum menyala. Nah sekarang kita akan coba kita periksa apakah ada tegangan listrik dari ujung koil ya teman-teman. Ini adalah langkah yang ketiga, karena kompresi tadi sudah ada, bahan bakar sudah ada. Sekarang kita ke langkah yang ketiga, itu melihat apakah ada tegangan listrik dari sini. Nah sekarang kita akan melangkah, kita akan coba kita hidupkan sembari kita lihat dashboardnya apakah di sini ada tanda-tanda kehidupan ya. Oke, kita hidupkan, kita nyalakan. Nah, ternyata di sini lampu-lampu di bagian lampu-lampu di dashboard ini menyala teman-teman ya. Bisa dilihat untuk lampu netralnya menyala, dan yang paling lazim di sini adalah lampu indikatornya, lampu kode milnya. Ini menyala terus. Biasanya setelah kunci kontak kita hidupkan kurang dari beberapa detik, maka ini akan mati kembali. Sekarang akan kita coba kita cek apakah ujung koil ini mengeluarkan tegangan listrik. Oke teman-teman, jadi setelah saya coba saya engkol-engkol tadi saya selah, ternyata ini sama sekali tidak mengeluarkan tegangan listrik ya. Sementara ini kunci kontak dalam posisi on. Sekarang kita matikan dulu. Oke teman-teman, jadi langkah pertama karena kita sudah tahu ini penyakit motornya adalah pengapiannya tidak ada atau ujung koil tidak mengeluarkan tegangan listrik, kita akan coba cari tahu dari mana dan kenapa ujung koil ini tidak mengeluarkan tegangan listrik. Agar ujung koil ini mengeluarkan tegangan listrik, maka yang dua kabel menuju koil ini harus berfungsi dengan baik. Yang bagian atas berwarna oranye ya. Ini adalah sinyal negatif dari ECU. Dan yang bagian bawah berwarna coklat, ini adalah arus tegangan listrik 12 volt atau tegangan aki ketika kunci kontak dinyalakan. Nah, sebelum kita melakukan pengecekan terhadap kabel yang dua ini, kita pastikan sekali lagi apakah akinya benar-benar normal. Coba kita pasangkan seperti ini. Lampunya menyala teman-teman. Sekarang kita akan coba kita cek tegangannya berapa volt.
Nah, di sini tegangan akinya 12,50 volt. Artinya akinya ini normal. Nah, sekarang kita akan coba melakukan pengetesan terhadap kabel yang dua ini. Kita ke kabel yang pertama yang berwarna oranye. Yang ini ya. Ini adalah sinyal negatif dari ECU. Cara untuk melakukan pengecekannya. Ini yang bagian capitan test pen. Ini kita letakkan atau kita capitkan di positif aki. Nah, seperti itu ya. Sudah saya capitkan. Kemudian yang ini teman-teman, kita tancapkan di sini. Kalau memang ini nanti berkedip-kedip atau menandakan sinyal negatif, maka ketika motornya kita sela, dia akan berkedip-kedip. Nah, sekarang kita akan coba kita hidupkan kunci kontak. Oke, dari sini saja kita sudah tahu ya, meskipun belum kita sela, ini sudah jadi negatif. Meskipun sudah disela, belum disela. Nah, seharusnya sebelum disela, ini tidak akan jadi negatif. Karena yang memberitahu atau yang menyuruh dia menjadi negatif nanti itu adalah sinyal dari pulser. Karena pulser itu fungsinya untuk mendeteksi keberadaan piston. Jadi ketika si pulser mengatakan kepada si ECU bahwa posisi piston sudah hampir berada di TMA, maka ini akan menjadi negatif. Oke, di sini sudah ada poin kesalahan ya. Nanti ini akan kita cek lagi. Nah, sekarang kita ke kabel yang kedua, yang ini. Ini adalah tegangan 12 volt, tegangan aki. Maka capitan dari aki ini akan kita tancapkan di massa atau di ground. Sekarang kita tancapkan di sini test pen-nya. Kemudian kita nyalakan kunci kontak. Ternyata yang bagian ini, di bagian kabel warna coklat ini normal. Yang bermasalah di sini. Ini adalah tegangan atau sinyal negatif dari ECU. Berarti masalahnya ada di ECU. Oke teman-teman, jadi ini belum bisa kita pastikan ECU-nya yang rusak atau enggak ya. Karena ini nanti ketika ECU-nya kita beli baru, ternyata bukan itu, ternyata hanya kabel-kabel yang rusak. Maka ECU yang kita beli yang baru itu tidak dapat dikembalikan teman-teman. Jadi bagaimana cara menceknya ini agar kita tahu bahwasanya ini ECU yang rusak? Itu ada 3 macam teman-teman yang perlu ya. Yang pertama harus ada tegangan aki dari kunci kontak, tegangan aki 12 volt, menuju ke ECU. Yang kedua, massa dari ECU ini juga harus benar-benar terkonek ke ground ya. Dan yang ketiga harus ada sinyal dari pulser. Nah, sekarang yang pertama kita akan coba cari tahu apakah ada tegangan aki 12 volt yang masuk ke ECU ini. Ini kita copot dulu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu kita ke kunci kontak. Bisa dilihat teman-teman. Jadi kita tes dulu di sini. Ini adalah warna merah. Ini adalah tegangan standby ya. Kemudian setelah kunci kontak kita nyalakan, maka arus outputnya berwarna coklat di sini. Berwarna coklat. Satu lagi di sini berwarna merah teman-teman. Bisa lihat di sini berwarna merah, bergaris putih. Berwarna garis putih dan berwarna coklat. Kemungkinan besar warna coklat ini adalah ke lampu-lampu seperti ke speedometer, seperti ke itu injektor, seperti ke klakson, macam lah pokoknya. Dan yang satu lagi ini yang sekalian menempel, ini senyawa ya. Yang putih bergaris merah ini kemungkinan besar ini adalah tegangan output dari kunci kontak menuju ke ECU. Nah, sekarang kita coba kita cek lagi, kita lihat lagi. Tadi kan agak kabel output dari kunci kontak menuju ECU. Di sana ada warna putih merah bergaris putih. Mohon maaf.
Berarti yang ini teman-teman, yang ini. Ini adalah warna putih bergaris, warna merah bergaris putih. Dia ada di pinggir di sini. Nah, di sini. Dan kita akan coba kita tancapkan pakai ini, jarum pentol. Sekarang kita akan nyalakan kunci kontak apakah di sini terarigi arus listrik. Oke, ini saya nyalakan kunci kontak, saya matikan, saya nyalakan lagi. Ternyata tegangan aki yang dari kunci kontak menuju ECU normal ya teman-teman. Sekarang kita akan cari tahu masanya ini, masanya si ECU apakah benar-benar terkonek ke ground atau ke massa. Biasanya untuk Yamaha itu kabel negatifnya atau kabel massanya itu berwarna hitam. Nah, ini teman-teman, yang ini. Dia ada di kolom tengah baris kedua. Berarti di kolom tengah baris kedua di sini. 1 2 sini. Cara pengecekannya cek massa cukup capitan dari test pin ini kita tancapkan di positif. Ya. Berarti kalau benar-benar massanya ini terkonek ke massa, maka lampunya akan menyala. Bisa kita lihat lampunya menyala. Artinya massa dari ECU ini normal. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga adalah sinyal dari pulser. Biasanya untuk Yamaha warna kabel dari pulser itu warna merah dan warna putih. Bisa dilihat teman-teman. Di sini yang ini adalah warna merah, yang ini warna putih. Ini adalah sinyal atau kabel dari pulser. Biar lebih pasti, kita langsung ke songketnya yang dari spool. Bisa dilihat ya kan? Ini adalah kabel dari pulser. Ini adalah songketnya. Ini langsung dari spool ya, yang ini. Udah jelas-jelas di sini warna kabelnya warna putih dan warna merah. Sekarang kita akan coba langsung kita cek di soket ECU. Langsung saja untuk kabel dari pulser kita tancapkan ya. Dia ada di sini. Untuk menes atau cara pengecekan pulser ini ada dua versi ya teman-teman. Saya nggak tahu kalau ada versi lain lagi. Biasanya kalau pulser ini memiliki resistansi atau tegangan. Karena tegangannya ini minim, biasanya kita harus melakukan menggunakan dengan lampu LED. Tapi sekarang kita mencek dengan versi ohm, resistansi. Nah, sekarang untuk multimeternya saya letakkan di ohm. Sekarang posisinya sudah ohm. Jadi kita akan cek resistansinya atau tahanannya. Bentar, kita letakkan di sini ya, bisa dilihat. Nah, dan di sini kita akan tancapkan langsung probe testernya. Dan bisa kita lihat itu resistansinya sekitar 280, sekian ohm. Saya lepas, saya tancapkan lagi. Ya kan? Nah, gimana pulser ini bisa berfungsi? Ini ketika kita sela maka nilainya akan berubah-ubah. Jadi ketika nilainya sudah berubah-ubah waktu disela, berarti pulser ini dalam keadaan normal. Sekarang kita akan coba kita sela dan kita cek tahanannya berapa, apakah berubah-ubah. Oke. Bisa dilihat untuk resistansi dari pulser ini berubah-ubah ya teman-teman. Artinya kita sela tadi berubah-ubah. Berarti kita pastikan pulsernya ini masih normal. Jadi sekarang karena ini sudah yang 3 macam tadi sudah berfungsi dengan normal. Yang pertama ada tegangan aki, yang kedua massanya sudah berfungsi, dan yang ketiga sinyal dari pulser sudah langsung ke sini. Berarti dipastikan ECU-nya mati. Karena setelah kita perhatikan, teman-teman, setelah kita perhatikan ini kabel-kabel semua terpasang ya, tidak ada kengosletan ya. Di sini saya lihat kodenya
1DY H591A 20. Di atasnya ada 630T 198H. Oke. Jadi dipastikan sebelum melakukan pergantian ECU ini, dipastikan kode part yang di sini sama dengan yang baru yang mau dibeli. Dan dipastikan juga kepada teman-teman sebelum melakukan pergantian itu, untuk bagian kabel-kabel harus diperhati ulang apakah ada kabel yang connect atau kabel yang konsleting ya. Tapi biasanya jika ada kabel atau tegangan aki yang konslet ke massa, biasanya itu sekring atau pasnya itu akan putus. Jadi untuk menjaga kebakaran ya. Nah, di sini sudah saya sediakan ECU baru. Ini kita ambil yang lama ya. Ini kodenya hampir sama teman-teman ya. Ini masih segel ya, belum dibuka sama sekali, masih segel ini. Oke, sekarang kita akan coba kita pasangkan. Nah, sini dipastikan kunci kontak dalam keadaan off ya sebelum kita pasangkan. Lalu kita tancapkan. Oke. Lalu bagian ini teman-teman di warna oranye. Ini adalah tadi sinyal negatif dari ECU. Kita akan pastikan ini apakah sudah jadi sinyal atau kayak yang pertama tadi belum diapa-apain, udah kontak, udah jadi massa ya. Jadi kalau dia nanti jadi massa berkedip-kedip, artinya ini sudah normal. Sekarang ini kita tancapkan di positif aki. Karena kita akan melakukan pengecekan terhadap sinyal negatif. Itu capitan test pen kita ditancapkan di positif aki. Kemudian yang bagian ini saya tancapkan di sini. Lalu saya nyalakan kunci kontak. Ketika saya nyalakan kunci kontak, lampu daripada test pen tetap mati ya. Dan kemudian kita selah. Kalau dia berkedip-kedip artinya sudah normal. Mohon maaf sebentar. Bisa dilihat. Seperti ini adalah sinyal negatif dari ECU. Inilah yang namanya normal. Kalau diengkol atau diselah, dia akan berkedip-kedip. Dia akan jadi massa ketika si pulser memberitahukan aba-aba kepada ECU. Oke, sekarang ini kita tancapkan di atas. Ini nggak mungkin terbalik ya teman-teman, karena pin connect-nya atau songketnya berbeda besar ya. Tidak akan terbalik. Dipastikan ini rapat dan kuat. Nah, sekarang kita akan coba kita selah, kita tes apakah ujung kuil ini akan menimbulkan tegangan listrik. Halo. Oke. Oke teman-teman, bisa dilihat ujung dari koil ini sudah menimbulkan atau mengeluarkan tegangan listrik ya. Artinya insya Allah motor ini akan menyala. Dan sekarang setelah menyala nanti kita akan melakukan finishing atau servis-servis ya. Karena seperti yang saya bilang tadi, agar motor ini menyala harus ada 3. Yang pertama bahan bakar, yang kedua kompresi, dan yang ketiga harus ada tegangan listrik atau pengapian. Nah, karena poin yang ketiga ini tadi masalahnya, sekarang sudah mengeluarkan tegangan listrik setelah kita melakukan pergantian terhadap ECU ya. Sekarang sudah normal, tinggal menghidupkan saja.